Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami kesehatan. Kami mohon kepadamu berkatilah kami agar bisa mempelajari topik ini dengan baik dan benar, dan berilah kami Roh Kudus-Mu agar mampu menerapkan apa yang sudah kami pelajari dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Teman-teman peserta pembelajar dimanapun Anda berada, pada saat ini kita akan membahas lanjutan topik mengenai manusia sebagai makhluk otonom. Nah, pada saat ini kita lebih akan banyak bicara mengenai media sosial, bagaimana kita bermedia sosial yang bijak, bersikap kritis, bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Media massa saat ini begitu gencar masuk di dalam kehidupan manusia. Bahkan di dalam keluarga, media massa tidak pernah terlepas. Saat ini perkembangan teknologi dan informasi membuat seseorang, terutama generasi muda, lebih baik tidak mempunyai uang daripada tidak mempunyai kuota. Ibarat tidak mempunyai kuota, hidup seperti di padang gurun, hidup di malam yang sangat gelap. Anak-anak yang terkasih, itulah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat seolah-olah dunia itu ada di dalam genggaman seseorang, ada di dalam HP. Saat ini menjumpai yang namanya koran cetak itu sudah sangat sulit. Kenapa? Karena orang tidak menggunakan lagi. Karena itu maka perusahaan yang nyetak koran itu bangkrut atau beralih menjadi bisnis yang lain. Situasi keadaan perkembangan teknologi informasi yang begitu dahsyat, seolah-olah dunia ada di tangan kita, ini disebut sebagai era digital atau the Internet of Things. Segala sesuatu tidak pernah lepas dari internet. Bahkan di era pandemi ini, semua ritual, semua tata upacara keagamaan, baik itu di masjid, di gereja, di pura, di wihara, semua dilakukan dari dalam rumah. Dan itu melalui jarak jauh. Bisa melalui live streaming Zoom, ataupun juga siaran-siaran yang lain. Yang semuanya itu tidak lepas dari keberadaan internet. Kita semua membutuhkan mengenai informasi apa saja ada di internet. Tidak perlu keluar rumah, tinggal klik, itu kita sudah bisa menemukan apa yang kita cari. Malahan, Anda tidak usah mencari, tapi Anda disodori berbagai macam iklan bertebaran di HP, di handphone kita. Kita membuka laptop, mau membuka Watch, tahu-tahu muncul iklan. Mau buka cari informasi ini, ditawarkan. Dan iklan-iklan itu tidak semuanya bagus. Karena tidak semua iklan itu adalah iklan layanan masyarakat. Ada iklan-iklan yang berbisnis dan ini jauh lebih banyak. Dan biasanya ini juga mengandung sebuah konten dewasa yang mengerikan. Nah, itu dunia ada di genggaman tangan Anda. Dan ini berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Berdampak positif bisa berdampak negatif. Tetapi kecenderungannya dampak negatif itu lebih mudah mengenai kita, lebih mudah kita serap daripada dampak positifnya. Karena itu pengaruhnya besar terhadap hidup seseorang. Karena itu kita dibutuhkan namanya sikap kritis terhadap media massa. Karena tidak semuanya itu baik, tidak semuanya itu benar. Karena itu maka peran suara hati di sini sangat penting. Dan karena itu kenapa kita pada pertemuan sebelumnya membahas mengenai suara hati. Mengamati perkembangan media dan pengaruhnya pada kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat
ketika seseorang mau mencari sumber informasi, mahasiswa mau membuat makalah, kalian mau membuat laporan, bagaimana formatnya, semua ada di situ. Bahkan karena informasi semua itu ada di internet, ada yang mengatakan lalu bertanya, apakah kemudian guru itu dibutuhkan? Karena semua informasi itu ada. Nah, karena itu keberadaan internet memang menjadi sebuah ancaman. Kalau guru mengajarnya tidak menarik, tidak inspiratif, itu bisa ditinggalkan oleh siswanya. Itu. Yang berikutnya, kita juga bisa jualan secara online melalui internet dan banyak sekali perkembangan pertumbuhan ekonomi karena penjualan online. Di era pandemi ini, jualan online itu menjadi sebuah model yang sangat viral, sangat penting, dan sangat populer. Anda mempunyai hal yang menarik, Anda mempunyai barang, Anda mempunyai sesuatu jasa, Anda bisa jual tanpa Anda harus keluar dari rumah. Anda bisa menggunakan HP untuk jualan, menggunakan laptop untuk jualan. Itu adalah pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak semuanya pengaruhnya positif. Ada yang juga negatif. Pada gambar ini kalian bisa melihat sekelompok remaja termakan berita hoaks dan akhirnya mereka melakukan tindakan kekerasan. Mereka terpancing karena ada berita di situ dikabarkan ada ambulan yang hanya menakut-nakuti masyarakat, tidak membawa pasien, tidak membawa jenazah, tapi menyalakan sirenenya. Ada berita itu terjadi di Jawa, ada orang yang menghancurkan ambulan. Padahal ambulan itu membawa apa? Membawa peti yang akan digunakan untuk memakamkan jenazah. Nah, termakan berita hoax, berita bohong itu. Nah, ada juga ini adalah penipuan. Penipuan banyak juga dilakukan oleh orang-orang melalui apa? Melalui internet. Maka hati-hatilah dengan apa yang Anda pegang. Ini sungguh hati-hati. Anda harus bisa kritis, bisa menyeleksi. Nah, remaja dan media massa. Saya lebih memilih remaja dan internet. Seperti di depan tadi saya mengatakan ada seorang remaja yang mengatakan lebih baik saya tidak punya uang daripada saya tidak mempunyai kuota. Bagaimana dengan Anda? Sejauh mana hidupmu itu sangat dipengaruhi oleh internet? Atau jangan-jangan sangat tergantung. Remaja itu dalam proses mencari jati diri. Siapakah saya ini? Who am I? Pertanyaan ini membuat remaja itu terus mencari informasi, bahkan mengidolakan tokoh-tokoh tertentu. Karena apa? Karena mereka sedang mencari identitas dirinya. Nah, untuk mencari identitas dirinya ini, saat ini banyak remaja menggunakan handphone. Bukan bertanya kepada orang tua, ataupun guru, ataupun pendeta, ataupun pastor, ataupun kiai. Tapi lebih banyak mencari sumber informasi dari internet, dari HP. Karena itu maka ketika kita tidak kritis, kita tidak bijak menggunakan itu, dirimu, identitas dirimu akan sangat ditentukan oleh hal-hal yang kamu baca yang buruk. Karena itu kita sebagai remaja harus benar-benar waspada dan kritis untuk menggunakan internet atau HP. Remaja itu memang seperti tadi Bapak sampaikan, fase pembentukan identitas diri, masa pencarian, maka saya mengatakan masa petualangan. Jack Ma itu mengatakan bahwa usia remaja sampai 20 tahun itu adalah usia jangan takut membuat kesalahan. Dalam berbisnis tentu ya. Lalu tapi jangan lalu diartikan ya sudah saya melanggar peraturan, saya melanggar ini ya jangan. Itu namanya gemblung, namanya itu edan, namanya gila. Nah, masa pencarian, berpetualang untuk mencari identitas diriku sebagai apa? Ingat pertemuan pertama, sebagai makhluk pribadi sesuai dengan citra Allah. Nah, karena itu maka dia lebih banyak mencari informasi sendiri tanpa melalui bertanya kepada orang tua. Dia banyak menggunakan internet.
Nah, internet itu menawarkan berbagai macam informasi. Semua informasi yang Anda butuhkan itu ada, baik yang negatif maupun yang positif. Anda mau mencari misalkan informasi siapa pertama kali penemu dari mesin uap, ada di situ. Siapa penemu pertama orang yang menemukan tusuk sate, ada di situ. Nah, internet itu menawarkan berbagai macam informasi, tetapi juga ada di situ bagaimana masuk dalam organisasi A, yang organisasi itu sebenarnya dilarang oleh pemerintah, itu ada. Karena itu karena internet itu menawarkan berbagai macam informasi yang positif dan negatif, butuh yang namanya pendampingan dan bimbingan. Disinilah peran orang tua sangat penting. Disinilah peran guru sangat penting. Disinilah peran tokoh agama sangat penting. Maka kalian banyak-banyaklah berdiskusi dengan orang tua, dengan pendidik, dengan tokoh agama, termasuk Anda bisa diskusi, tanya kepada mereka melalui internet. Nah, itu. Media massa. Ada yang pengaruh positif, mempercepat pekerjaan. Misalkan saya harus membuat laporan, tapi bagaimana ya formatnya ya? Daripada saya tanya kepada guru saya yang rumahnya 4 kilo, saya bisa buka internet, mempercepat pekerjaan. Mempermudah mencari informasi, yaitu tadi. Untuk saya membuat makalah, misalkan pengaruh vegetarian terhadap kesehatan, saya bisa searching di Google, di YouTube, banyak di Instagram, di Twitter. Nah, itu. Memperluas jaringan. Saya mempunyai teman jaringan kerja, jaringan pertemanan itu antar provinsi, bahkan ada di luar negeri. Nah, memperluas kesempatan kerja. Saya mempunyai seorang teman, dia bekerja di New Zealand, tapi wawancaranya di Indonesia, dan karena sekarang pandemi, dia bekerjanya dari Indonesia, dari rumah. Tetapi salary-nya adalah salary standar New Zealand. Kan keren itu. Nah, tapi juga ada pengaruh negatif. Pengaruh positif kita bisa cari lagi, kalian bisa cari. Pengaruh negatif, orang bisa kecanduan internet. Anda mempunyai waktu 24 jam, tapi ketika Anda sudah mulai membuka media sosial, entah itu Twitter, entah itu YouTube, entah itu Instagram, TikTok, itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam dan tetap tidak bosan. Nah, membuat relasi kurang personal, artinya begini, karena kita ini mempunyai media internet, HP, Twitter, dan seterusnya, membuat relasi seseorang kadang kurang dekat. Berkumpul satu keluarga, sedang makan, masing-masing membuka HP. Tidak menggunakan kesempatan itu untuk ngobrol. Nah, model relasi sudah mulai berubah. Di situ juga ditawarkan ada pornografi, maaf ini bukan konodisme, tapi hedonisme, yaitu mentalitas mencari kesenangan, yang penting senang. Konsumerisme, belanja, selalu buka tuh TikTok, Instagram, model-model baju, model-model makanan, membeli baju, itu konsumerisme untuk kepuasan. Sulit membedakan informasi yang benar dengan yang bohong atau hoax. Ini adalah pengaruh negatifnya. Karena begitu banyak dibombardir oleh informasi yang masuk, orang lalu tidak mau memilah-milah. Ada berita yang menurut dia itu fantastis, langsung disebar, padahal itu salah. Nah, tahu-tahu lama-lama kena apa? Undang-undang ITE sekarang. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang cara kita bijak menggunakan media sosial? Ini sangat amat penting. Kalau dulu dikatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, sekarang dikatakan apa? Sekarang dikatakan telunjuk jarimu adalah harimaumu. Kamu salah ngetik saja bisa menjadi apa? Menjadi persoalan besar kalau sudah ke posting di media sosial. Karena itu maka untuk bijak menggunakan media sosial, postinglah konten yang positif. Yang positif. Jangan posting yang menyinggung suku, agama, dan ras. Jangan. Santun di dalam bermedia sosial. Jangan memaki-maki orang, mengata-ngatai orang. Menggunakan kata-kata yang binatang. Jangan. Jangan mengunggah curhatan. Maksudnya begini, kalau kamu galau, ya itu perasaan pribadi itu jangan kamu unggah, jangan kamu upload, jangan kamu tulis di media sosial. Mengapa? Karena orang yang membaca bisa melihat kamu, menjadikan kamu sebagai sasaran dari mereka. Sering terjadi seseorang kena tipu karena apa? Setelah dia curhat di situ. Patah hati, dia curhat. Lalu ada cowok yang apa? Yang memang dia itu
buaya, playboy, lalu menggunakan, dipakailah itu untuk kesempatan mendekati cewek. Setelah cewek itu kena, dimanfaatkan, ditinggal. Maka hati-hati mengunggah curhatan. Tidak memposting nomor HP dan alamat tempat tinggal, bahaya. Tidak perlu mengomentari berita yang berbau sara. Maksudnya begini, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang memancing masyarakat untuk marah. Maka dia memposting sesuatu yang membuat marah. Kalau misalkan ada seperti itu, biarkan saja. Karena ketika kalian menanggapi itu, maka dia akan menjadi viral, dan itu yang diharapkan. Cek kebenaran berita sebelum meneruskan ke orang lain. Benar nggak sih berita ini? Maka dan yang terakhir, selektiflah berteman. Kalau ada yang minta pertemanan Instagram, Facebook, atau apa, lihat dulu profilnya, siapa dia. Tidak semua diterima. Karena apa? Banyak orang menggunakan media sosial untuk apa? Untuk membohongi orang lain. Nah, bagaimana dengan tidak bijak bermedsos? Bermedia sosial yang tidak bijak itu menghina orang lain. Tentu lawannya yang tadi ya, memposting ujaran kebencian, tidak mengecek kebenaran berita, langsung percaya, langsung meneruskan ke orang lain, sehingga orang lain bisa berantem. Nah itu tadi. Tidak selektif berteman, siapa yang minta pertemanan diterima, memposting hal-hal yang bersifat pribadi, itu hati-hati. Anda harus hati-hati benar dan bijak menggunakan media sosial. Bagaimana gereja mengajarkan kita terhadap yang namanya komunikasi sosial. Konsili Vatikan kedua mengeluarkan satu dekret namanya Inter Mirifica. Dalam artikel 10 dan 9 dan 10, itu berbicara tentang komunikasi sosial. Pada artikel 9, itu berbicara tentang kewajiban para pemakai komunikasi sosial. Siapa pemakai? Itu adalah kita, remaja. Kita semua. Disarankan pertama wajib memilih berita dan media yang menampilkan nilai-nilai keutamaan pengetahuan dan teknologi. Untuk pengetahuan, untuk keutamaan pengembangan teknologi. Menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian. Hindari yang bisa menimbulkan kerugian. Seperti apa yang bisa menimbulkan kerugian? Yaitu tadi misalkan memposting gambar yang bisa menyinggung orang lain, menyinggung agama orang lain. Tidak perlu. Gunakan hati nurani untuk memilih berita. Karena itu maka kita kemarin belajar apa itu suara hati. Karena suara hati itu penting sekali di dalam rangka bagaimana kita bisa bijak dan kritis menggunakan melihat pengaruh media sosial itu. Nah, pada artikel 10 itu dikatakan di dalam Inter Mirifica itu terkait kewajiban orang tua dan para pendidik, kewajiban orang muda dan para orang tua. Pertama, agar orang muda belajar untuk mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Jangan gampang untuk lalu mengkomen, jangan kendalikan. Agar orang muda mendiskusikan apa yang mereka baca dan temukan dengan para pendidik dan orang tua. Kalau menemukan berita-berita yang membuat kalian gelisah, membuat kalian bingung, diskusikan dengan orang tua dan pendidik. Dan orang tua agar menjaga. Menjaga apa? Supaya berita yang bertentangan dengan moral dan susila tidak masuk ke rumah. Caranya gimana? Ya, dampingilah anak-anak. Dampingilah anak-anak, diskusilah dengan anak-anak remaja kita. Sikap kritis berarti kita dapat memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang positif, dan mana yang negatif. Itu. Bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media, melainkan apa? Kita mencoba untuk menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Gitu. Kita memilih ini, oh ya ini benar. Kita bisa share dan kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu benar. Anak-anak sebagai sebuah refleksi, sekarang Anda silahkan menurut saya menulis pada buku kalian. Bagaimana agar Anda bisa menggunakan media sosial secara bijak. Tulislah bagaimana, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa menggunakan media sosial ini dengan bijak. Itu saja anak-anak pertemuan kita yang membahas terkait dengan bersikap kritis terhadap media sosial, pengaruhnya untuk hidup kita. Itu saja, dan jangan lupa, mari kita berbuat baik dengan cara apa? Dengan cara mengklik, like video ini, mengklik lonceng notifikasi,
mensubscribe dan men-share materi ini, video ini kepada rekan-rekan kalian. Itu cara kalian berbuat baik, cukup sederhana, karena orang lain akan menikmati, akan bisa belajar bersama dengan kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih Engkau telah memberkati kami di dalam pembelajaran ini. Berkatilah kami supaya kami bisa lebih bijaksana menggunakan media sosial, menggunakan internet untuk pertumbuhan perkembangan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah anak-anak, semoga ini bermanfaat dan Tuhan memberkati kita, tetap jaga dan taat protokol kesehatan. Tuhan